wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syariah Fitri, NIM 19032110025 dari kelas Agribisnis B. Video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi penugasan ujian tengah semester genap mata kuliah Ekonomi Bisnis Syariah. Yang pertama yaitu perbedaan dan contoh praktik ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Pada ekonomi konvensional merupakan suatu ilmu yang mempelajari perekonomian yang menekankan pada kebebasan dan menggunakan sistem perekonomian yang berbasis pada era global. Ekonomi konvensional ini bertujuan untuk mementingkan dan meraup keuntungan sebesar-besarnya yang bersifat keduniawian. Sedangkan ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara yang islami. Secara garis besarnya, ekonomi syariah memang memiliki perbedaan yang signifikan dari segi prinsip dasarnya dengan ekonomi konvensional. Dan untuk lebih jelasnya lagi, perbedaan ekonomi konvensional dan ekonomi syariah bisa terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama dari aspek sumber utama, aspek tujuan, aspek kepemilikan, aspek keuntungan, dan prinsipnya. Yang pertama yaitu pada aspek sumber utama pada ekonomi syariah, yaitu berasal dari sumber Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sedangkan pada ekonomi konvensional yaitu mengacu pada hal-hal yang bersifat positif. Kemudian dilihat dari aspek tujuan, pada ekonomi syariah adalah mencapai falah di dunia dengan akhirat serta mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Kemudian tujuan dari ekonomi konvensional yaitu semata-mata kesejahteraan duniawi dan mencapai kesejahteraan individu. Kemudian dilihat dari aspek kepemilikan, pada ekonomi syariah yaitu sumber kekayaan yang kita miliki adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ekonomi konvensional yaitu setiap pribadi dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang diperolehnya. Kemudian dilihat dari aspek keuntungan, pada ekonomi syariah yaitu bagi hasil atau pengambilan keuntungan dari persentase pendapatan. Sedangkan pada ekonomi konvensional keuntungan didapat dari bunga atau pengambilan keuntungan dari persentase modal. Dapat dilihat pada aspek disiplin, pada ekonomi syariah yaitu berprinsip pada konsep scarcity. Kemudian pada ekonomi konvensional yaitu berprinsip pada co-oriented disiplin. Kemudian yaitu contoh ekonomi syariah. Yang pertama yaitu pada perbankan syariah, yang mana apabila perbankan berbasis konvensional memberikan bunga pada produk yang ditawarkan, akan tetapi bank syariah hanya akan memberikan bagi hasil atau nisbah. Hal ini dikarenakan menurut Islam bunga termasuk riba dan hanya menguntungkan satu pihak saja. Kemudian penerapan contoh pada pegadaian syariah yaitu pada bisnis ini menawarkan jual beli dalam Islam. Keuntungan dari proses pegadaian akan diberikan untuk memudahkan nasabah mendaftar haji atau membayar tagihan rutin bulanan. Selanjutnya yaitu contoh dari ekonomi konvensional dapat dilihat pada koperasi simpan pinjam. Pada lembaga keuangan ini menawarkan layanan peminjaman dan penyimpanan dana yang ditujukan untuk para anggotanya. Koperasi simpan pinjam ini memiliki cara yang demokratis dan kekeluargaan. Bunga yang dikenal pun lebih rendah dan dapat dibayarkan secara mansur. Yang kedua yaitu contoh pada asuransi. Pada sistem yang dijalankan asuransi ini yaitu perputaran uang dari nasabah untuk menutupi risiko yang dialami oleh nasabah lainnya. Caranya yaitu dengan membayar klaim apabila terjadi klaim dari nasabah yang mengalami risiko, perusahaan asuransi yang bersangkutan harus membayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya yaitu perbedaan musyarakah dan mudharabah dengan diagram akad. Musyarakah adalah bentuk kerjasama dua orang atau lebih dengan pembagian keuntungan secara bagi hasil menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan BSAK-NP 1069 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Berikut ini merupakan penjelasan dari diagram akad musyarakah.
Musyarakah adalah bentuk pembiayaan dengan skema bagi hasil atau syirkah, di mana bank menempatkan dana sebagai modal untuk usaha nasabah. Dan selanjutnya, bank dan nasabah akan melakukan bagi hasil atas usaha sesuai nisbah yang disepakati pada jangka waktu tertentu. Dengan skema musyarakah, Anda dapat memanfaatkan pembiayaan ini untuk investasi atau modal kerja, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, dengan fleksibilitas pembayaran. Fasilitas pembiayaan ini dapat digunakan untuk membiayai suatu proyek maupun membiayai kebutuhan pengadaan barang, investasi, atau modal kerja usaha. Dalam skema pembiayaan ini, nasabah wajib menyerahkan laporan usaha, yaitu realisasi sales atau pendapatan, kepada bank untuk menentukan bagi hasil atas usaha. Selanjutnya yaitu mudharabah, ialah akad perjanjian atau kerjasama usaha antara kedua belah pihak yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara kedua sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Berikut merupakan penjelasan dari gambar diagram akad mudharabah, di mana nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank untuk memperoleh modal usaha. Selanjutnya, bank juga memberikan modal sebesar 100% untuk dikelola oleh nasabah yang memiliki keahlian tertentu. Ketika akad berlangsung, telah ditentukan proporsi bagi hasilnya dengan melakukan perjanjian bagi hasil. Jika terjadi kerugian ketika menjalankan usaha yang bukan merupakan kelalaian nasabah itu sendiri, maka kerugian akan ditanggung oleh pihak bank. Setelah proses usaha berjalan, lalu keuntungan atau laba yang dihasilkan dibagi sesuai keuntungan nisbah. Selain itu, nasabah juga mengembalikan modal pokok yang dipinjam kepada bank. Selanjutnya yaitu gambar alur akad wakalah dan hal-hal yang membatalkannya, di mana pihak pemberi kuasa atau mewakil memberikan mandat atau menyerahkan pendelegasian kepada pihak penerima kuasa atau wakil, dan dalam hal ini terjadi akad wakalah antara mewakil dan wakil. Kemudian pihak penerima kuasa melaksanakan kegiatan sesuai dengan akad pada objek yang dikuasakan atau taukil antara pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa dalam melakukan akad tentu terdapat ijab kabul atau sigor. Selanjutnya yaitu terdapat hal-hal yang membatalkan akad wakalah. Yang pertama yaitu meninggalkan salah satu pihak baik mewakil maupun wakil. Yang kedua yaitu salah satu pihak baik mewakil atau wakil gila. Yang ketiga yaitu murtadnya salah satu pihak. Yang keempat yaitu wakil mengundurkan diri dengan syarat sepengetahuan wakil. Yang kelima yaitu rusaknya barang yang dikuasakan kepada wakil. Yang keenam yaitu diputusnya akad wakalah. Yang ketujuh yaitu hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atas suatu objek. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan wakalah selesai atau diberhentikan dari pekerjaan. Selanjutnya itu gambar alur akad wakalah dan hal-hal yang membatalkannya. Pada penjelasan alur akad wakalah yaitu di mana muhal sebagai pihak pemberi piutang melakukan transaksi utang piutang bersama muhil atau pihak yang berhutang. Dalam hal ini muhil melakukan kesepakatan bersama muhal alai bahwa muhil melakukan pengalihan utang kepada muhal alai, sehingga muhal alai bertanggung jawab dalam melunasi utang kepada muhal sesuai dengan jumlah utangnya. Di sisi lain, pihak muhal juga harus menyetujui akad hawalah. Kemudian setelah terjadinya kesepakatan antara muhil dan mualai, muhal memberikan faktur pengalihan hutang kepada mualai atau pihak yang menerima pengalihan hutang. Faktur yang diberikan yaitu faktur penagihan hutang. Dan dilanjutkan dengan mualai membayar hutang kepada muhal sesuai dengan jumlah utangnya. Setelah itu, mualai memberikan tagihan utang kepada muhil, dan yang terakhir yaitu muhil membayar utangnya kepada mualai bukan kepada muhal. Hal ini dikarenakan utangnya sudah dialihkan kepada mualai terlebih dahulu. Para ulama fikih mengemukakan bahwa akad hawalah akan berakhir apabila yang pertama yaitu salah satu pihak yang sedang melakukan akad
itu memfakoh atau membatalkan akad hawalah sebelum akad itu berlaku secara tetap. Dengan adanya pembatalan akad itu, pihak kedua kembali berhak menuntut pembayaran utang kepada pihak pertama. Demikian pula hak pihak pertama kepada pihak ketiga. Yang kedua yaitu apabila pihak kedua wafat sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua. Yang ketiga yaitu pihak ketiga melunasi utang yang dialihkan itu kepada pihak kedua. Dan yang keempat yaitu pihak kedua menghibahkan atau menyedekahkan harta yang merupakan utang dalam akad hawalah itu kepada pihak ketiga. Yang kelima yaitu pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajibannya untuk membayar utang yang dialihkan itu. Dan yang terakhir yaitu hak pihak kedua menurut ulama Hanafi tidak dapat dipenuhi karena at-tawa, yaitu pihak ketiga mengalami muflis atau bangkrut atau wafat dalam keadaan muflis atau dalam keadaan tidak ada bukti yang kuat tentang akad hawalah, pihak ketiga mengingkari akad itu. Selanjutnya itu contoh praktik musyakoh di bidang pertanian di masyarakat yang tidak sesuai konstitusi syariah, yaitu pada artikel yang berjudul Implementasi Musyakoh dalam Usaha Agribisnis antara Pemilik Kebun dan Petani ditinjau menurut Ekonomi Islam, studi kasus perkebunan semangka Kecamatan Tampan. Pada pelaksanaan prosedur kerjasama antara pemilik kebun dengan petani perkebunan semangka di Kecamatan Tampan menunjukkan adanya unsur gharar dikarenakan tidak mencermati apa yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Bentuk gharar yang dilakukan pemilik lahan dengan petani yaitu yang pertama, prosedur perjanjian kerjasama dibuat tidak tertulis, akibatnya terjadi penyimpangan. Dan yang kedua yaitu petani tidak amanah dalam pembagian hasil dan petani tidak jujur terhadap hasil panen yang diperolehnya, yang dimana seharusnya hal tersebut pemilik kebun mengetahuinya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kelebihan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.